Halo, selamat datang lagi di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ingat moto kita, ya. Kebalikan gue salah. Badge, badge, ya. Bravery, spirit. Ya. Itu kalau di kantor tuh biasanya tim-tim SDM tuh yang bagian tim motivasi yang bikin packaging gitu untuk nanti bikin kick off meeting atau rapat gitu di entah di puncak gitu. Tapi sekarang sih ada efisiensi mungkin di kantor kali ya. Ya, ingat slogan kita, badge, brave, spirit. Ya, badge, bravery, spirit. Kayo, selamat pagi. Pagi. Gue pernah tuh di tim-tim kayak gitu, di tim sales tuh biasanya harus gitu, harus semangat gitu ya. Ingat slogan kita, badge, bravery, spirit. Cocok nih gue jadi motivator kayak. Dengan moto yang baru ini kita besok ya akan melawan Arsenal. Semoga gue bisa reaksi pandangan mata. Udah lama nih kita nggak pernah live nih ya, ada 3 bulan kali ya, jam 22.30 dimulai. Saat ini sih tidak ada berita-berita yang mengejutkan. Cuman kemarin ada press conference bersama dengan Ruben Amorim, di mana sedikit gue bahas mengenai press conference-nya. Yang pastinya sih Lisandro Martinez sama Nus Mazraoui, dipanggilin Nus ya, Nus Mazraoui itu out dari tim ya. Kayaknya Mazraoui ini udah dari dari akhir musim kemarin ya, cedera ya. Capek banget sih dia kayaknya, orang dia tuh digeber main terus. Kemudian Joshua Zirkzee lagi recovery ya. Andre Onana juga recovery, cuman mereka menjadi pilihan, kita akan lihat nanti. Naga-naga sih feeling gue sih kayaknya ancang-ancangnya sih Onana nggak main kayaknya sih ya. Ditanyakan mengenai Benjamin Sesko, ya, gimana nih Benjamin Sesko? Mungkin wartawan mancing ya, Sesko main nggak besok gitu. Dari potensial front three, dia bilang, oh ya saya senang sih sekarang kita punya 3 penyerang ya, dan si Benjamin Sesko ini bisa bermain dalam tipe football yang berbeda ya. Dia akan merasakan bahwa Premier League itu sangat agresif ya, dan dia akan belajar ya. Yang gue lihat, yang gue selama latihan ini, secara fisik dia bagus ya. Terus dia pintar katanya. Dia sangat smart untuk cepat belajar. Gue nggak tahu nih maksudnya Ruben Amorim nyindir striker lain gitu ya, kayak Højlund gitu, yang mengatakan bahwa maksudnya ya kan lu kan bisa ngebaca dari omongan orang gitu. Sesko tuh pintar loh. Apa maksud lo Højlund nggak pintar gitu kali ya? Ya kan? Maksudnya Højlund nggak pintar kali. Ya dia bilang bahwa Sesko pintar, sama aja lah kayak anak baru gitu kan. Datang, wah dia pintar nih ya gitu, kayak sengaja ngomong guru depan gitu. Kan lu kadang-kadang masa kesindir kan. Oh iya deh, gue dianggap nggak pinter karena ada yang anak baru pinter gitu. Apakah dia akan bisa mulai pertandingan? Ya, tapi kita punya banyak waktu. Secara fisik dia siap ya, dan dia pinter tadi yang gue bilang ya. Dan dia adalah seorang yang selalu berpikir. Nah, ya, sampai sore dia selalu bekerja keras untuk fitnessnya, jadi dia sih ready to play ya. Kita akan lihat apakah dia akan tampil. Ya ini dia yang gue bilang tadi kan, dia bisa berpikir gitu, selalu berpikir ya. Berarti sebelumnya strikernya nggak pernah mikir. Ya iyalah, berantem dulu sama back mainnya. Terus ditanya keyakinan, ya dia bilang ya Ruben Amorim sih pasti akan ya yakin ya, selalu yakin lah ya. Kita
kita akan tetap bermain seperti yang kemarin selama preseason. Nggak mungkin lah udah main preseason udah ketahuan pakemnya gimana tiba-tiba lo rubah gitu ya, kan nggak mungkin. Itu kan udah yang dilatih kan seperti itu. Ditanya lagi sama reporter, lo ada target gak sih musim ini? Ya pasti ya, kita akan kembali ke kancah Eropa. Nah, tapi kan nggak tahu kancah Eropanya yang mana. Peringkat 8 juga bisa ke Conference League, ya kan? Conference League kan juga kompetisi Eropa. Peringkat 8 juga. Ya, menurut gua sih harusnya mungkin, makanya gue nggak muluk-muluk dengan segala macem prediksi, target segala macam. Gue sih nggak begitu muluk-muluk. Harusnya sih mungkin ya sewajarnya kita ada di, kalau masuk kompetisi Eropa ya berarti kan di atas 8 besar. Ditanya mengenai Gyökeres ya, dia bilang ini sebenarnya ada clue sih ya. Dia bilang sih ada petunjuk sih yang dia bilang. Ya dia ngomong, seharusnya pertanyaan ini mah lo kasih ke Mikel Arteta ya. Gue bilang bahwa ini liga yang berbeda, secara fisik beda. Gue kan pernah bahas ya. Sebenarnya yang paling tahu Gyökeres apa sih? Ya Ruben Amorim gitu loh. Yang paling tahu Gyökeres cocok di Liga Inggris apa enggak siapa sih? Ya Ruben Amorim. Ya, jadi dia bilang bahwa dia harus menjadi karakter yang berbeda di Liga Inggris ini ya, karena yang dihadapin dari sejak liga ini berjalan itu akan berbeda ya. Ya kita juga harus siap ya, kalau memang dia tiba-tiba menjadi seseorang yang berbeda dibandingin Liga Portugal maksudnya, ya kita juga harus mempersiapkan hal itu dalam menghadapinya. Ditanya ya mengenai Rasmus Højlund ya. Rasmus is still our player, kita fokus dalam permainan ini. Terus tanya mengenai pemain tengah, apakah akan ada pemain tengah yang baru datang? Akan ada pemain tengah yang akan datang, yang pemain tengah baru yang akan datang gitu ya. Dia bilang dia happy dengan pemain-pemain saat ini, mereka bekerja keras dan punya pemain yang berbeda-beda di setiap posisi. Nah ini yang gue bilang bahwa akan ada perubahan nih ya, akan ada perubahan. Dan pernah kan terakhir gue bilang waktu lawan Fiorentina itu sepertinya sih line up lawan Arsenal seperti ini. Nah dia kasih clue nih, Mason Mount ya, pemain yang bisa bermain di tengah gitu ya. Kalau kita mau ingin sesuatu yang berbeda ya kita akan cari tahu, salah satunya Mason Mount. Kemudian dia bilang nah ini yang mengenai masa depan. Dia nggak mikirin masa depan, dia bilang ya, gue nggak mikirin lost future, gue nggak fokus terhadap masa depan. Yang gue lakukan adalah target gue adalah day by day ya, seperti pemain-pemain lain tuh day by day, game per game, fokus dalam tiap game ya. Kayak pertandingan ini gue fokus buat menang lawan Arsenal gitu ya, fokus gue mempersiapkan tim untuk melawan Arsenal. Jadi hal-hal yang jangan terlalu meluas lah kemana-mana gitu ya. Kita yang fokus pada setiap pertandingan aja gitu. Oke, gimana pertandingan besok? Gini ya, gue kemarin kan bilang ya, sama seperti tahun lalu, target lu apa sih bang? Gue nggak bilang harus juara liga, harus juara apa. Gue pengen lihat 10 pertandingan ini kita konsisten aja memainkan strategi ya, mengainkan formasi, strategi dan game plan-nya Amorim dengan sempurna ya, dengan sempurna. Karena masalah nanti lu akhirnya kalah apa menang, kita tuh nggak tahu ada kejadian apa gitu, yang tiba-tiba kiper error lah, yang tiba-tiba pemain kepleset, tiba-tiba VAR, apalagi katanya nih kabarnya VAR makin kencem nih. Lo narik dikit aja di kotak penalti udah pasti penalti. Lo meluk dikit aja megang gitu udah pasti penalti katanya. Lebih kejam nih katanya VAR-nya nih. Yang kayak gitu-gitu kan lo nggak bisa prediksi. Cedera, tiba-tiba dia patah kaki, ya jangan sampai amit-amit. Kita nggak tahu gitu. Tapi gue pengen lihat permainan kita ini nggak ada lagi salah umpan, nggak ada lagi bingung di sepertiga akhir. Ya. Kemarin selama preseason sih
udah lancar ya, fluid lah, lancar gitu ya. Ya walaupun ada kesalahan-kesalahan sedikit, tapi nggak separah akhir musim kemarin lah. Nah ini yang mau gue lihat, seharusnya lebih baik, seharusnya lebih baik. Bermainlah dengan yang ya dengan cara United sebenarnya gitu loh, nggak perlu terlalu harus banyak kan. Ruben Amorim itu kan 3-4-3, kan gue udah bilang 3-4-3 rapat dan pragmatis. Ya udah tunjukin aja. Makanya gue bilang 10 game ini gue pengen lihat konsistensi, bermain bagus. Masalah hasilnya ya pasti akan ada metiknya. Kita kalah misalnya, kalah karena apa? Kalau kalah karena permainan atau game plan yang nggak jalan, ya masa sih udah 8 bulan masih nggak jalan juga. Nah ini kan kita bertanyakan pelatih atau pemain lagi, karena pemain front 3 depannya aja udah ganti nih, 3 depannya aja udah ganti. 3 belakang pun juga sebenarnya udah ganti ya. Eden Heaven lebih sering dipakai untuk tim inti sekarang. Gue melihat posisi susunan pemain nanti sama seperti yang akan lawan Fiorentina. Kiper sepertinya Alta Bayindir. Back tengah 3-nya Heaven, Belik dan Euro ya. Gue rasa tuh kayaknya lebih paduan yang lebih bagus. Kemudian 4 di tengahnya. Nah ini Dorgo wingback kiri, Amat wingback kanan, tengahnya Fernandes dan Casemiro ya, Fernandes dan Casemiro. Depannya itu Mason Mount, Cunha dan Brian Mbeumo. Nah ini persis seperti, jadi Mount mungkin Mount yang akan turun ke belakang 3-4-1-2 nih ya. Jadi Cunha sama Mbeumo kan lebih winger ya. Jadi kemarin kan 3-4-1-2, Cunha-nya jadi false 9. Kalau ini kali ini kayaknya Mount-nya yang nomor 10, 3-4-1-2. Dengan 3. Karena kenapa ya? Harus ada yang bertarung di lini tengah. Yang ada Thomas Partey, sekarang ada Zubimendi, terus Martin Odegaard, ya Declan Rice. 3 ini kan harus ada petarungnya gitu, harus ada yang ngelawannya gitu. Kenapa nggak Sesko dulu bang? Mungkin Sesko nanti ya. Kalau misalnya emang kita lagi udah agak mentok gitu, ya siapa nih yang nggak begitu bagus? Mungkin antara Mason Mount mungkin diganti. Baru kita main 3-4-2-1. Ya, kalau dalam posisi kita sulit mencetak gol. Prediksi angka. Kita pasti akan kebobolan sih. Beneran deh. Pasti akan kebobolan. Karena tengah kita nggak ada. Ya selama belum ada pemain yang bertipe Baleba sih, gue masih mengkhawatirkan banget untuk lini tengah. Tapi kalau optimis menang ya harus ya. Optimis menang sih harus. 2-1 lah kita menang. Ya. Biar ada menit-menit terakhir gitu. Ada yang ngegolin. Tasesko gitu ngegolin kan. Nah. Langsung rame lah jagat raya. Dan hari Minggu lagi mainnya. Hari Minggu terus. Besoknya kerja Senin. Enggak ya, libur ya 18 Agustus ya. Libur bersama ya. Oke. Jadi siangnya menang tarik tambang atau panjat pinang, malamnya Manchester United menang, Seninnya libur bersama. Indahnya weekend ini. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.